digeliti kayak gini nih. Iya, pernah juga saya itu ya bertemu dengan seorang perempuan genderuwo, ngikutin saya terus. Cuma cirinya itu pakai baju warna pink gitu. Warna pinknya itu kelihatan banget kayak gitu ya. Bahkan mungkin ya dia itu pengen dinikahi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah desa ya, yang desa ini benar-benar terpencil ya, atau ada di pelosok daerah, yang tepatnya di desa Sarimukti ya, kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan di sini kita akan mencoba mereview dan bertamu ke rumah atau seorang yang tinggal sendirian di gubuk atau rumah terpencil di dalam hutan atau di dalam perkebunan ini, yang dimana beliau tuh sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini dan merawat makam keluarga seperti ini. Jadi ditinggal di antara pemakaman keluarga. Nah itu tuh di depan itu ada beberapa makam. Nah seperti ini makam keluarga ya teman-teman ya. Nah, dan di bawah sana itu sudah sungai atau hutan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita akan bertamu ya, ini rumahnya seorang laki-laki setengah baya, yang beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun ya tinggal di rumah ini sendirian. Di samping menjaga makam juga berkebun orang ini ya, merawat tanaman ya. Assalamualaikum. Punten, Pak Didin ya? Iya. Iya, kita dapat informasi tentang Pak Didin dan alhamdulillah kita sudah berhasil datang ke sini. Pak Didin lagi bikin apa ini Pak Didin? Ya, ini buat tempat pakaian. Oh. Ya namanya juga di kampung memanfaatkan apa adanya. Iya. Pak Didin, saya titip mic ya, Amit. Nah, biar suaranya nggak bercampur suara lain. Kita bisa meminta waktunya sebentar untuk berbincang gitu Pak Didin. Iya, Ngobrol sambil santai. Di mana enak? Duduk di mana? Sini aja nggak apa-apa ya, duduk santai gitu ya. Iya, tapi maaf ya penyambutannya kurang bagus gitu, karena posisinya seperti ini. Nah, tempat cuma 2 meter ke 4 meter, posisi seperti ini, jadi mungkin untuk tamu-tamu itu jadi kurang menyenangkan kayak gitu. Kurang, saya tidak bisa menyenangkan orang kayak gitu. Nggak apa-apa Pak Didin, yang penting kan kadang-kadang saya malu kayak gitu. ini yang penting itu tuan rumahnya, bukan rumahnya gitu Pak Didin ya. Alhamdulillah. Nah, misalnya kita bertamu ke rumah mewah, tapi kalau tuan rumahnya tidak welcome, tidak menyumbangkan kan nggak enak ya kan. Oke, kita nanti akan berbincang panjang lebar. Cuman nyari tempat duduk yang enak gitu Pak Didin ya. Di mana ya kira-kira ya, biar santai. Pakai ini aja nggak apa-apa ya. Pak Didin aja lah yang santai duduk lah, takutnya ini kalau nggak apa-apa kalau mau pada iya. Jadi ini bikin lemari ya Pak Didin ya? Iya, buat penyimpanan baju. Ya Pak Didin, ini saya kepo ini ya, di sebelah sini saya lihat ada ini kucing atau apa ini Pak Didin yang gosong ini? Mana? Ini? Iya. Oh, ini biawak. Biawak? Iya, tapi udah jadikan boneka seperti itu. Oh, jadi ini buat nakut-nakutin tikus. Oh, buat nakutin tikus. Iya, malum di kampung kan banyak tikus merusak kayak seperti itu. Oh, jadi ini kulitnya saja, dagingnya nggak ada? Iya, nggak ada, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Jadi semacam boneka lah. Nangkap sendiri gitu Pak Didin ya? Iya, nangkap sendiri. Pak Didin, boleh nggak kita melihat dalam dari rumahnya Pak Didin nih? Silakan dengan senang hati. Cuma kondisinya acak-acakan seperti itu. Pak Didin yang di depan dong. Iya, yuk mari. Nah, Pak Didin ini sudah berapa tahun tinggal di sini Pak Didin? Udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Dan tuh, juga masih acak-acakan gitu lemarinya kan. Punten. Assalamualaikum. Insyaallah. Itu masih acak-acakan itu. Iya, apa Pak Didin? Itunya jatuh. Apanya Pak Didin yang jatuh? Iya, itunya tempat penyimpanannya jatuh. Oh, jadi lemarinya. Iya, acak-acakan. Iya, jadi ini tadi Pak Didin waktu kita datang bikin lemari untuk menaruh ini ya, pakaian ini ya Pak Didin ya.
Habis Didin? kena rayap, baju rayap. semua kena rayap, habis kena rayap. Tidurnya juga di sini, Pak Didin. Tidur di sini, sembahyang di sini, ngaji di sini, ya melakukan segala Iya, aktivitas iya, ibadah iya. itu di sini juga. Kayak kutu di kepala, tidur di situ, makan di situ, cuma berak aja kan manusia kita bisa keluar. Iya. Tempatnya cuma seperti ini, ya bingung. Iya. Dan ini tempat perabotnya ya Pak Didin ya. Ya, iya, semacam seperti itu. Perabotnya, terus masaknya di luar. Masaknya di luar, nggak punya dapur, nggak apa. Iya, Yang penting bisa masak aja seperti itu. Iya. Yuk kita keluar yuk. Yang penting Pak Didin sehat lah ya. Pak Didin, Amin, ya. itu tujuan saya itu sehat. Yang penting sehat lah. Meskipun tinggal di manapun, yang penting kan badan sehat gitu ya Pak Didin ya. Iya. Ayamnya banyak juga itu kayaknya. Ayamnya ya cuma itu ngurus ya buat keperluan sekali-kali kayak gitulah, keperluan mendesak kan. Kalau punya urusan gitu, ayam itu bisa jual-jual dikit-dikit gitu. Oh, untuk satu iya. untuk makan kayak gitu. Pak Didin di sana itu ada apa itu? Itu ular ini. Ular? Iya. Ular apa itu Pak Didin? Ular sanca. Nah, ini teman-teman. Jadi Pak Didin ini dipelihara atau hasil nangkap Pak Didin? Nangkap terus dipelihara, kadang-kadang kan saya lepasin gitu. Cuma ini ular sanca ya, atau ular piton gitu ya Pak Didin ya? iya, Ini anakan ya Pak Didin? anak kan, cuma ya udah gede. Ini mau dipegang, mau Iya. dilepasin? Waduh, nggak bahaya itu Pak Didin? Ya, Insya Allah langsung dipegang seperti itu. Jadi ini hasil tangkapan teman-teman. Iya. Nah, anakan ini ya Pak Didin ya? Iya. Ini rencana mau dipelihara. Ya, cuma ini ikatannya itu ikatan ininya nih, tenaga ininya, melilitnya. Kalau berbisanya enggak ya? Tuh, melilitnya itu bisa mematahkan tulang. Seperti Masya Allah. kalau nggak percaya pegang aja. Enggak. Tuh. Nah, ini hanya dilakukan oleh profesional teman-teman. Jadi jangan mencoba-coba bermain-main dengan ular, karena walaupun kecil tapi tenaganya kuat ya Pak Didin ya. Iya. Walaupun kecil tenaganya kuat, dan itu sudah melilit-lilit tuh. Tapi kalau itu ya dikelikitik juga itu bisa kenceng, nggak kenceng. Oh, dia apa ini? Digelikitik kayak gini nih. Kalau ada. Kalau yang gede itu jadi si lubang anusnya dimasukkan apa aja, dia bisa melemah. Oh gitu, kelemahannya di situ. Iya. Jadi kalau ada misalkan lubang anusnya di sini nih, tusuk aja, dia bisa langsung melepaskan lilitan. Langsung kendor. Iya. Oh, kelemahannya di situ ya, lubangnya di sokrok gitu ya. Iya. Ini macam-macam ini kan ada lubang itunya, lubang keluar itunya tuh kotoran tuh yang ini. Langsung aja di itu. Tuh kan. Iya. Kalau langsung. Aduh, masukin lagi deh Pak Didin. Masukin lagi deh. Iya. Saya walaupun kecil yang namanya ular ya, ngeri juga ya. Masya Allah. Jadi ini anakan ular piton yang tentunya Pak Didin, ini kan anakan, pasti ada indukannya ya kan? Induknya ada yang gede banget. Ada nggak cerita tentang warga sini gitu? Ya, yang ada. diketahui atau melihat dari indukannya ini? Ada, bahkan dia itu pernah diduduki, disangka pohon, padahal kok berjalan kayak gitu. Oh, jadi Udah lumutan. Iya. Jadi didudukin yang awalnya dikira batang pohon, Iya. itu ternyata ular berukuran sangat besar gitu. Iya. Dan bahkan sampai lumutan. Iya. Ular raksasa. Ya ini buktinya ada anaknya ya Pak Didin ya? Iya, ada anaknya, ya berarti ada induknya. Berarti anaknya juga nggak hanya satu, banyak Pak Didin? Banyak. Ya, cuma saya lepasin. Oh, Gitu. jadi Pak Didin ini sering nangkap anakannya piton ini, terus dilepasin lagi. Oh, Iya. Lepasinnya agak jauh dari sini. Ya lumayan lah, paling-paling ada 200 meter 200 dari sini. meter. Supaya nggak pulang lagi kayak gitu. Iya. Oh itu susah ya Pak Didin ya? Susah ya? Saya bilang kan ini yang bahayanya itu yang lilitannya. Iya. Masya Allah. Jadi pernah ada kejadian warga sini tuh yang awalnya dikira batang pohon, Iya. tapi ketika itu bergerak gitu ya? Iya, Bergerak dan besar pohon kelapaan. sepohon kelapa gitu, Iya, sampai lumutan juga. sampai lumutan ya. Ya Allah.
Memang Ini benar-benar. kisah nyata loh. Berarti ular itu ular setengah, udah masuk setengah alam Gaib. gaib ya. Oh, jadi karena ukurannya sangat besar dan mungkin usianya juga udah panjang. Iya, jadi dia ketitisan kayak gitu. Oh, gitu ya. Disimpan lagi. Simpan lagi. Disimpan lagi Pak Didin. Saya takut saya. Pak Didin simpan lagi terus cuci tangan Pak Didin. Itu Iya. tadi kan agak beol itu tadi. Beol kan tadi ularnya ya. Iya. Mencret lagi. Cuma kasih tahu itu kalau misalkan ini ya posisi mendesak, kelemahannya itu seperti itu. Jadi si lubang anus dia itu di sogrok aja pakai apa aja. Pakai Pasti- tangan juga boleh. Pasti kendor gitu ya. Ya pasti kendor. Dia melepaskan ikatan itunya. Lilitannya. Iya. Nah, sangat luar biasa sekali. Jadi tinggal di tengah hutan itu resikonya memang seperti itu ya Pak Didin ya. Iya. Resikonya. Jadi harus tahu apa kelemahan binatang kayak gitu. Iya. Selain piton ada lagi nggak ular yang datang ke sini? Kobra. Kobra. Iya, Ini besar. Pak Didin kemarin nangkepnya di kebun atau di mana ular ini? Semuanya pada datang ke sini Oh. gitu. Duduk aja Pak Didin. Semuanya datang. Iya, datang ke sini, cuma saya ya kalau dilepasin jauh kembali lagi ya kadang-kadang ya udah dibunuh aja kayak gitu. Kobranya. Iya. Yang kobra. Ya mungkin dia itu berharap juga karena dia udah puluhan tahun, ya mungkin ada yang menyempurnakan lah, ada yang bunuh kan dia tidak akan mati kalau tidak dibunuh. Gitu ya. Iya. Oh, jadi ular itu Biarpun ratusan tahun nggak bakalan mati kalau nggak dibunuh. Oh. Ular itu iya. Jadi datang itu seolah-olah minta dibunuh. Iya, minta dibunuh. Gitu. Jadi minta disempurnakan. Ya udah saya sempurnakan, baca-baca ayat Allah juga, ayat Tuhan. Kalau baca dulu, ya udah saya sempurnakan. Saya juga bicara sama dia. Udah saya sempurnakan, kamu sempurna aja. Oh, disebut gitu ya. Iya. Setelah dibunuh itu ya. Iya. Sebelumnya juga udah kalau kamu pengen disempurnakan, ya saya sempurnakan aja kayak gitu. Iya, Pak Didin, kita kembali ke ini. Saya boleh nggak sedikit bertanya nih Pak Didin. Pak Didin kan tinggal berapa tahun? 20 tahun ya? Iya. 20 tahun. Ini istrinya Pak Didin kemana? Saya cerai, Oh, cerai. Iya. Punya anak berapa Pak Didin? punya anak satu, saya urus dari bayi merah lah. Urus sampai ya sekarang ya bisa bekerja dikit-dikit kayak gitu. Anaknya cewek apa cowok? Cowok. Cowok yang sudah kerja sekarang ya. Iya. Cuman istri cerai. Iya. Sudah. Cuma anak saya itu dari kecilnya juga nggak pernah menyusahkan orang tua seperti itu. Dia berjuang sekolah juga, bahkan cari dananya sendiri. Mandiri ya Pak Didin. Iya, mandiri, bisa Mandiri, bekerja apa saja tidak malu, yang penting dia bisa sukses. Ini mandiri seperti ayahnya ya. Ya, ayahnya mandiri. Pak Didin ini tinggal di rumah ini, mohon maaf ya, untuk tanah ini punya Pak Didin sendiri atau hutan perhutani? Bukan, ini tanahnya tanah wakaf kuburan. Tanah wakaf kuburan. Kuburan keluarga kayak gitu, kuburan keluarga orang kayak gitu. Tapi saya ya udah deket ya, udah dianggap saudara aja semua. Oh, jadi Pak Didin juga tinggal di sini, dipersilahkan tinggal di sini sambil merawat makam. Iya. Makam keluarga yang punya tanah ini. Iya. Oh, gitu ya. Terus untuk penerangan Pak Didin listrik itu ada? Enggak, saya enggak, itu pakai minyak solar. Pakai minyak solar Iya. untuk penerangannya. Iya. Lampu tempel gitu. Iya, Gimana dibikin di dalam keler itu, keler wadah Iya. Iya. Dibikin, ya langsung kayak zaman dulu lah, zaman dulu. Uplik atau apa itu ya, lampu petromak kecil gitu ya Pak. Penerangan zaman dulu lah. Iya, Ini penerangan zaman dulu. pakai ya. sumbu gitu ya. Iya, pakai sumbu, iya. Gitu. Jadi untuk listriknya kalau malam benar-benar sepi. Kalau masak pakai kayu ya Pak Didin. Pakai kayu bakar aja. Kayu bakar aja. Iya. Nah, untuk sehari-hari Pak Didin, untuk ngapunten ya, maaf ya, makannya ya, itu Pak Didin dapat dari mana? Ya, kadang-kadang ada yang nyuruh kerjakan, ya udah tua gini lah. Kadang-kadang orang itu nggak banyak yang nyuruh, tapi kadang-kadang ya saya ikut panen cabai kayak gitu. Ikut panen cabai ya dapat, ya dikasih berapa, kadang-kadang ya dapat juga 50.000, kadang-kadang. Ya kalau buat sendiri sih ya cukup lumayan lah, bisa bertahan untuk beberapa hari kayak gitu. Iya. Pak Didin usianya berapa sekarang? Saya usia udah 70-an lebih. Udah 70 tahun lebih. Iya. Tapi masih sehat gitu ya Pak Didin? Alhamdulillah. Saya punya pegangan mungkin ya Pak Didin ya, apa kesaktian atau apa? Oh enggak, kalau gitu yang sakti itu Tuhan. Iya. Kalau ya semacam
Ya mungkin kalau dari Tuhan ya bisa menurunkan apa ya, kamu harus selamat, kamu harus kuat, kamu harus apa ya, itu Tuhan. Misalkan kamu harus cerdas, kamu harus seperti ini. Cuma perjalanan saya itu emang saya seperti ini, nggak bisa menyambut saudara-saudara, bisa duduk dengan Iyalah, tenang, nggak apa-apa, Pak nggak Didin. bisa. Kita sudah sampai di tempatnya dengan tadi dengan agak sedikit nyasar-nyasar juga, tanya-tanya ke warga, tapi alhamdulillah nyampe juga. Pak Didin, saya penasaran ini. Ini kan rumah ini benar-benar terpencil di tengah, boleh saya bilang di tengah hutan ya, karena Iya. sangat jauh tadi kita masuk ke sini, Pak Didin. Melewati sungai, juga perkebunan, dan memang benar-benar terpencil, Pak Didin. Ini kalau malam nggak ada rasa takut kah? Atau barangkali kah, Pak Didin, kalau malam itu melihat penampakan-penampakan apa gitu di sekitar rumah ini, Pak Didin? Mistisnya. Kalau masalah yang itu saya udah nggak takut, udah biasalah bergaul dengan yang seperti itu. Jadi Apa itu? kadang-kadang dia itu menampakkan diri jadi seorang manusia, cuma nggak lama gitu, kadang-kadang berapa menit aja gitu. Ya udah, silaturahmi mungkin ya. Apa? Sosok apa itu, Pak Didin? Ya sosok semacam gaib-gaib yang gitu juga ada. Di sini emang banyak aliran gaibnya juga, banyak, nggak satu kayak gitu. Bisa Ada yang diceritakan? sesat, ada juga yang semacam Muslim, kayak orang Islam gitu, gaib orang Islam ada. Jin ya? Iya. Jin. Kadang-kadang kasih doa sama saya, disuruh diamalkan. Oh, berarti yang hadir ke sini makhluk astral lah, bisa dibilang astral atau jin itu memberi amalan gitu ya, Pak Didin? Iya. Tapi cuma saya dilihat lagi, suka buka dua dari Quran. Oh ini ada, ini surat ini Cocok gitu ya cocok dengan ada. yang di Al-Quran? Iya, dilihat di Al-Quran ada. Cuma sebagian, paling-paling 2 deret kayak gitu. Suruh diamalkan. Ya kadang-kadang kalau saya mau ya diamalkan, kalau tidak mau ya udah ya lewat aja kayak gitu. Jadi disuruh mengamalkan. Iya. Itu fungsinya apa doa-doa seperti itu? Untuk Iya, apa? Kesaktian kah? Ya mungkin untuk membantu saya dalam kehidupan saya. Ya biarpun mungkin kehidupan saya miskin, jangan sampai terkena penyakit lah, nomor 1. Alhamdulillah saya dari kecil sampai saat ini tidak mengenal dokter saya. Tidak mengenal dokter Iya. dan tidak pernah sakit. Kalau sakit dikit-dikit ya ada rasa pegal-pegal kayak gitu. Lumrah ya. Tapi Iya. sakit Kalau parah. selain dari itu saya tidak ada. Dan memang intinya kalau sakit hanya cukup dipijit atau dikasih Iya, apa, sendiri aja. minum ramuan apa gitu Iya. saja. Makanya sini tanam kencur, jahe merah kayak gitu. Itu juga ada fungsinya. Makanya saya diurus kencur, jahe merah itu apa, ada fungsinya. Jadi saya itu nggak obat kimia itu no way. Itu ya. Tidak, saya Jadi itu, lebih larinya ke herbal gitu ya, Pak? iya, herbal. Ya kadang-kadang kan kita di dalam tubuh kita juga ada yang gimana sendiri aja, dibetulin sendiri kayak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya itu tidak mengalami parat, bukannya pengen, tapi saya yang diminta juga saya cuma sehat dan selamat aja. Iya, tidak pernah mengalami sakit parah dan anti dokter karena Iya. tinggalnya di hutan, hanya cukup apoteknya itu apotek hidup Apotek gitu ya. hidup, iya. Nanam apa kayak toga, tanaman toga untuk Iya, yang herbal, teman apa obat gitu ya. iya. Pak Didin bisa nggak sedikit berbagi ya pengalaman, ada mungkin yang saya tidak bisa menanyakan tapi Pak Didin ingin menyampaikan ya pengalaman ketika tinggal di tengah hutan seperti ini, ya boleh dibilang pengalaman mistis atau apa yang jenengan ingin sampaikan yang tentunya membuat tambahlah wawasan saya, oh seperti ini gitu. Pak Didin ketika di sini berpuluh-puluh tahun tuh pernah mengalami kejadian yang luar biasa yang tidak bakalan terlupakan seumur hidup, apa kira-kira gitu, Pak Didin? Kalau kejadian di sini ya yang berupa mistis kayak gitu ya, berupa di luar alam manusia. Iya. Gitu. Ya yang tidak terlupakan itu ya macam yang kasih doa kayak gitu. Kadang-kadang dia jauh-jauh berkunjung ke sini cuma untuk berkunjung. Udah berkunjung saya kirim doa sama dia, udah pulang kayak gitu, pulang lagi kayak gitu, semacam itulah. Lagian saya juga suka kirim-kirim doa itu, rutinitas itu saya itu setiap selesai sembahyang itu kirim doa untuk semua. Iya. Untuk semua makhluk, Untuk semua muslim kayak muslim, gitu. untuk Iya. semua muslim, Muslim, ya. Muslimin muslimah kayak Oh, gitu. gitu. Dan ahli kubur yang ada di sini, yang di luar dari sini, bahkan sedunia saya kirim. Bukannya ini sedunia saya. Sedunia, ya. Nah, terus kira-kira Pak Didin ini
Kan biasanya kalau orang tinggal di sebuah daerah yang pelosok itu banyak sekali kan temuan pas mencangkul atau apa itu pernah menemukan jimat kah atau pusaka gitu yang bisa diperlihatkan ke. Iya, kalau saya itu emang tidak percaya, bukan tidak percaya, tapi enggak mentuhankan enggak. Itu ada. Apa itu? Ya simpel di sini ya. Saya mau dikeluarkan. Iya. Boleh. Boleh ya. Kan diperlihatkan aja untuk bukti ya. Untuk bukti aja bahwa memang kita itu memang berdampingan dengan mereka, dengan gaib gitu loh Pak Didin ya. Iya. Alam kita itu bagaikan kulit bawang, sama alam gaib itu jadi kulit bawang itu tipis kan. Emang ada kehidupan di luar alam manusia gitu. Iya. Emang ada ciptaan Tuhan juga. Oke. Coba Pak Didin, apa itu? Pedang kah, pusaka keris kah, atau apa gitu? Saya itu sebetulnya ya semacam barang perabotan juga udah berabad-abad, setengah abadan ada yang dipakai itu yang panci juga udah berabad-abad usianya gitu. Iya. Yang paling spektakuler aja Pak Didin. Iya. Yang mau buat koleksi uang ya. Boleh dikeluarkan semua, ada. boleh. Banyak saya itu koleksi. Boleh. Ini saya perlihatkan sebagian aja ya. Sebagian untuk bukti aja. Ini bahasa itu juga punya yang seperti ini, cuma nggak dianggap yang dipertuhan apa ya? Iya. Enggak, bukan, tapi dia dipelihara aja. Keris ya Pak Didin ya. Iya. Ini semacam ini nih. Ini asalnya putih. Batu ini asalnya putih, berubah menjadi kuning dan berbagai warna ini bisa. So silakan aja kalau ketemu cahaya ini. Pantulan warnanya ada berapa ini, banyak nih. Pancawarna gitu. Pancawarna. Coba tuh lihat. Ini biar di tempat gelap juga tuh. Ada berapa puluh ini warnanya. Oh iya bagus banget ya. Kelihatan nggak? Iya. Tuh seternya tuh diputar-putar tuh. Seter ya. Iya tuh. Itu hasil lembu ya Pak Didin ya? Iya tuh. Bukan narik ya, bukan penarikan gitu bukan. Kalau narik itu dipaksa. Oh, kalau ini dikasihkan ya? Iya, kalau ini dikasihkan. Ini macam ini kan semacam kerang laut. Ini untuk tanah itu berubah untuk menjadi batu ini berapa abad coba. Ini kalau di Jawa Timur namanya kul buntet. Iya. Nggak tahu kalau di sini apa namanya? Ya, saya tidak tahu, cuma ini juga menampakkan diri kayak gitu. Ini menampakkan seperti ini. Ini kerang ini. Ya, kerang atau kul. Iya. Prosesnya ini berjuta-juta tahun. Berjuta-juta tahun. Iya. Makanya saya urus. Soalnya ini nilainya bukan itu. Ini nilai ini menjadi batu ini dari tanah dari daging berupa menjadi batu ini berapa berjuta-juta tahun. Ya, ini bentuknya. Iya. Dan ternyata juga ini anti bisa gitu. Anti bisa, iya betul. Oke, kita ngobrol lagi Pak Didin. Iya, simpan dulu ini. Oh, simpan dulu atau taruh sini aja dulu? Iya, apa ya, kita ngobrol lanjutan. Ada yang ingin ini sebagian aja untuk bukti aja ya. Karena masih banyak yang ingin saya tanyakan nih, mumpung saya ada di sini ya Pak Didin ya. Silakan. Ya Pak Didin, mungkin ini untuk yang terakhir yang ingin saya tanyakan Pak Didin. Iya. Pak Didin ini kan saya lihat bukan orang sembarangan, ya agak punya sedikit kemampuan dan ya bisa dibilang indera keenam atau apalah, pengalaman mistis ketika tentang gaib ini ya Pak Didin ya. Iya. Saya ini dengan sangat memaksa ini untuk Pak Didin cerita ini, pasti ada sesuatu yang disembunyikan ini, pasti saya yakin Pak Didin memiliki banyak sekali gudang pusaka yang hanya sebagian sampel yang dikeluarkan, tentunya di dalam masih banyak lagi. Boleh nggak Pak Didin kalau kita minta cerita tentang suatu pengalaman Pak Didin tentang alam gaib seperti apa? Iya, pernah juga saya itu ya bertemu dengan seorang perempuan, ya nggak tahu itu di alam jin atau di alam genderuwo atau di alam apa saja. Ngikutin saya terus. Cuma cirinya itu pakai baju warna pink gitu, warna pinknya itu kelihatan banget kayak gitu ya. Menghampiri saya terus, bahkan mungkin ya dia itu pengen dinikahi sama saya. Jadi perempuan cantik gitu. Iya, cantik. Yang kemana-mana selalu mengikuti Pak Didin gitu. Iya. Ini kisahnya kisah nyata ini. Dan seolah-olah dia itu mau membawa saya itu ke alam dia itu untuk selamanya kayak gitu. Jadi Pak Didin ini pernah diajak ke alam itu, si wanita itu. Jadi alamnya sangat indah sekali seperti itu ya.
nggak ada di dunia kayak gitu. Cuma saya sadar kan saya itu manusia dan dia itu di luar alam manusia. Jadi kita nggak mungkin untuk menikah kayak gitu. Oh, jadi saya pernah tolak. wanita itu mengajak menikah Pak Didin gitu? Iya, saya tolak. Ditolak sama Pak Didin. Padahal Iya. itu cantik loh Pak Didin. Cantik banget gitu ya. Cantik banget ya. Susah kalau di dunia itu kayaknya nggak Nggak ada ya. Iya. Saing cantiknya gitu. Cantik-cantiknya, Ini luar biasa sekali. Bahkan wanita cantik. Tapi Pak Didin sadar ya kalau itu bukan manusia. Ya. Iya. Sadar bukan manusia. Pernah diajak masuk ke alamnya dan sangat indah sekali. Bahkan keindahannya itu tidak ada di dunia. Iya. Semacam itu, wah udah nggak ada di dunia gitu. Cantiknya juga cantik banget. Gitu. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Iya, kisah nyata. Terus hanya satu kali itu kah atau beberapa kali itu jenengan diajak masuk ke alam jinnya itu? Sering, ya. Bahkan dia itu selalu menghampiri saya terus. Sampai sekarang? Kalau sekarang itu saya udah jarang. Udah jarang. Mungkin patah hati ya Pak Didin ya. Kalau manusia Pak Didin, iya kan? Mungkin seperti itu ya, kan ditolak toh sama Pak Didin. Mungkin patah hati ya. Iya. Nah, ini kisah nyata yang benar-benar saya tadi curiga karena apa? Pak Didin ini bukan orang sembarangan. Jadi pasti ada cerita yang sangat unik dan ini sangat menarik sekali teman-teman. Jadi ada manusia yang dilamar jin, mau diajak nikah jin tapi padahal itu jinnya cantik tapi ditolak. Kalau saya mungkin ya saya tolak juga sih ya. Iya Pak Didin, mungkin Pak Didin punya pesan dan kesan buat kita nih yang muda-muda ini tentang hidup di dunia itu harus seperti apa gitu. Wejangan-wejangan atau buat apa ya? Seperti apa sih manusia di dunia ini biar mendapatkan kedamaian hati atau apa gitu. Ya. Iya, kalau manusia itu hidup itu harus istiqomah ya, berdiri dan teguh iman kayak gitu. Seperti kita manusia jangan ngikuti di luar alam manusia itu, karena sebetulnya juga di luar alam manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna itu manusia ya. Artinya sempurna itu dia itu punya rasa belas kasihan. Kalau di luar alam manusia itu tidak ada belas kasihan. Kalau janji ya janji, kalau nggak ditepati kan dia nagih janji kayak gitu. Yang penting kita yakin aja kepada Tuhan, ya Allah gitu, yakin kepada Allah dan mau menjalankan ibadah perintahnya, menjauhi larangannya, itu aja seperti itu. Dari ini ya jaga akhlak lah. Iya. Akhlak itu akhlak itu tidak dilihat dari mimik, dari paras tidak. Misalkan seorang kiai, seorang haji apa, kadang-kadang dia melakukan kesalahan. Ya contoh-contohnya yang udah disumpah aja di dalam Al-Quran di atas kepala itu. Ternyata di negara kita juga itu para pejabat korupsi, bahkan itu rakyat semua itu yang dimakannya. Betul. Iya, jadi jangan melihat dari penampilan seseorang, tapi lihatlah hati nuraninya kayak gitu. Hati nurani seseorang itu seperti apa. Emang kalau dilihat itu tanpa manusia tidak seberapa, tapi nuraninya. Kadang-kadang itu ya pakaian itu cuma pakaian penghias hidup. Iya. Pakaian itu pembungkus hidup. Jadi saya tidak menjamin itu sebangsa pakaian yang bagus-bagus yang apa-apa juga itu berakhlak bagus. Betul. Yang penting kita istiqomah aja kepada Tuhan kayak gitu. Itu ya Pak Didin ya. Jadi kesimpulannya jangan melihat siapa yang berbicara tapi lihatlah apa yang dibicarakan kan gitu ya. Siapapun yang berbau, meskipun itu pejabat, meskipun itu kiai, ya kan tidak peduli pakaiannya seperti apa. Yang penting penyampaiannya bisa mengajarkan kebenaran dan menjadi contoh baik ya. Itu yang perlu kita garis bawahi bahwa itu orang benar gitu ya. Iya, bahwa itu orang benar. Termasuk Pak Didin ini orang yang tabah. Kita salut dengan kehidupan yang ya maaf ya Pak Didin ya, agak memprihatinkan. Mudah-mudahan nanti ada yang terketuk lah hatinya warga desa apa ini namanya? Sari Mukti, Kecamatan Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Ada yang tahu tempat ini dan tahu Pak Didin ya namanya juga gini Pak Didin ya, semakin tua tentunya tenaga semakin melemah dan untuk bekerja pun tentunya agak kurang ya tenaga. Barangkali nanti ada yang ya bukan bersimpati sih, cuman barangkali gitu ya Pak Didin ya. Lebih ada lagi tempat yang lebih layak gitu sebagai untuk di hari tua Pak Didin itu ada yang merawat itu ya Pak Didin ya, tentunya anak juga gitu ya. Kalau saya itu kalau ada yang menyalurkan itu soal berpikir itu saya pasti berpikirnya langsung tidak goyah gitu. Misalkan senang apa saya siap. Jadi kayak gitu mau dijalurkan asal ada istilahnya, ada pembuangannya, kayak itu ada untuk memasukkannya. Kadang-kadang saya kan senang juga kalau udah tua
tulis gitu, bikin pakai nada, bikin lagu, bikin apa. Oh iya, tadi saya juga sempat dengar cerita bahwa Pak Didin ini juga bisa menciptakan atau mengarang lagu ya? Iya, bisa, insya Allah. Oh. Saya bisa. Jadi fokusnya kita ngambil pikiran roh saya itu kalau menciptakan itu jadi ke cerita itu. Sekalipun kita tidak melakukannya, tapi kita masuk ke alam itu. Oh, Kayak gitu. hati kita itu. Jadi penuh perasaan, penuh apa? Jadi bisa sama orang lain itu dinikmati itu pakai perasaan. Lagu ya, apa itu Pak Didin? banyak. Alirannya rock kah atau pop atau dangdut? Rock, pop, ya dangdut juga bisa, seni Sunda juga bisa. Maka saya itu sampai sekarang itu belum terlampiaskan, belum tersalurkan, bukan terlampiaskan. Jadi sudah punya beberapa hasil karya, ada. ya, tapi belum ada yang dari pihak dapur rekaman atau produser yang melirik gitu ya. Iya, nggak ada. Belum ada satu pun yang rilis hasil karyanya dengan. Ada juga dulu itu saya harus mengeluarkan dulu uang 5 juta, nggak mau saya udah capek-capek bikin lagu, udah menciptakan lagu, terus bikin nada, ngerilis nada apa, saya harus bayar. Harus bayar lagi ke untuk dapur rekaman itu. Iya, 5 juta emang 5 juta, tapi buat saya itu berat. Satu lagunya itu 5 juta. Jadi pokoknya satu cover satu album. Iya, pokoknya dia mau mempopulerkan gitu, tapi ya harus ada uang 5 juta, saya mundur. Cuma saya ya ambil sama dia, diambil film gitu. Jadi film bawakan satu lagu, saya bawakan satu lagu, dan ya mungkin di telinga kan yang menilai itu bukannya saya sendiri, masyarakat. Hasil karyanya dengan itu dibuat soundtrack film. Kalau soundtrack film, kalau dulu itu apa namanya, iramanya itu dipinta katanya. Untuk backsound ya. Ya, untuk nada dering. Ya, gitu. untuk backsound. Tapi saya nggak dikasih. Cuma dia nggak gaji saya itu satu hari 1.000 rupiah. Tapi kalau saya pikir ya 1.000 rupiah kali setahun kan berapa ya? Tapi saya nggak kasih itu. Iya, untuk royaltinya dapat 1.000 rupiah per Iya, itu buat nada aja. Ya kali berapa gitu ya? Iya, 1.000 rupiah aja sehari. Iya. Saya nggak mau gitu. Udahlah, biarin aja, nggak apa-apa, disimpan aja lah. Iya. Kalau ada generasi penerus ya sayang, saya juga udah nampak tua seperti ini, karya-karya saya yang semacam itu banyak. Iya. Bahkan bukan dari ciptaan lagu, malah menemukan sesuatu. Banyak pokoknya penemuan. Jadi luar biasa sekali nih Pak Didin, ini multi talenta banget loh. Di samping itu punya multi talenta seorang seniman ya Pak Didin ya, musisi ya. Insya Allah ya mungkin seperti itu. Tapi semua saya otodidak gitu. Saya itu tidak berburu. Jadi berburu sama otak dan sama keyakinan sama Tuhan dan kemauan saya gitu. Saya yakin harus bisa insya Allah. Bahkan yang belum tersalurkan bukan berarti tidak, tapi belum ya Pak Didin ya. Mudah-mudahan bisa ya, nanti ada kuasa Tuhan ya. Dan jika Tuhan mengizinkan, ada ya mungkin di tayangan ini ada yang penasaran seperti apa sih Pak Didin, seperti apa sih hasil karyanya. Mudah-mudahan nanti. Iya, insya Allah. Saya bahkan ya kalau sekarang zaman koplo ya ada, bisa juga dikoplokan, bisa dipopkan, bisa dirokan kayak gitu dan lain-lain. Kadang-kadang ya ada yang liriknya jazz juga ada gitu. Iya. Cuma ya seperti itulah, saya jadi mengandalkan otak sama tulisan kayak gitu. Udah mau wujud, tapi ini belum tersalurkan kayak gitu. Padahal orang-orang itu kadang-kadang saya perlihatkan sama orang-orang enak, didengar enggak enak, kalau semua enak itu. Apa sih itu harapannya Pak Didin? Harapannya tentang jenengan hasil karya itu kedepannya seperti apa sih? Punya keinginan nggak tentang hasil karya itu? Ya kalau bisa itu ya saya ada yang memuat, ada yang bisa dinikmati lah orang-orang kayak gitu, seperti itu. Ya kalau disimpan kan nggak bisa dinikmati ya. Cuma segelintir orang lah, orang-orang yang tahu aja. Dan mungkin kalau ngapunten, kalau jenengan sudah ada, hilang. Kalau disimpan, kalau belum disalurkan dan bisa tidak terbit, kan hilang. Iya. Iya kan? Cuma saya diambil sama pokoknya ada di Facebook satu lagu aja. Apa itu judulnya kira-kira? Judulnya itu AWW Sombong. Oh sudah ya, iya. Sudah AWW Sombong. Iya. Oh. AWW Sombong ada. Ada di Facebook. Ada di Facebook.
Iya, waktu itu setelah itu kan dia minta uang sama saya, minta uang. Terus katanya mau ke dapur rekaman tapi minta uang, tapi kamu tampil terus selama 2 bulan katanya, pentas terus. Saya pikir saya orang nggak punya, saya udah capek-capek bikin, udah capek-capek merilis musik, udah capek suruh bikin, mengeluarkan uang, harus mengeluarkan uang gitu. Saya tidak mau. Kalau ada yang misalkan ada yang minat itu ya bisa menyalurkan karya-karya saya, ya silakan aja. Iya. Tinggal saya sodorkan. Cuma saya itu berasal dari otodidak loh. Semua belajar musik juga otodidak, cuma pakai feeling. Musik segala dari musik semacam ya kecapian, semacam kecapian, terus jaipongan ya, terus ke musik rock, pop kayak gitu. Belajar sendiri, nggak pernah kursus, nggak pernah apa, karena sakit hati dulunya gitu. Karena sakit hati saya dihina, saya pinjam gitar, dipinjam sama kamu itu suka palas katanya. Saya sakit, saya kasih duit, saya pinjam 1 malam. Bisa belajar gitar saya 1 malam. 1 malam? Iya, sampai ini hijau nih tangan. Saya tidak tahu namanya itu grip apa, yang penting orang lain itu pegangnya seperti itu dulu. Ya setelah itu saya perdalami terus ya, ini grip ini, ini grip ini, biasa. Grip ini. Berarti apa namanya, IQ-nya sudah luar biasa loh sebenarnya. Sayang sekali itu kisahnya kayak gitu. Sayang sekali tidak ada jembatannya gitu ya untuk tidak ada. Bahkan saya itu kalau setel gitar itu kan orang itu banyak ya, apa kadang-kadang kan pakai lampu itu pakai elektrik, lampu itu kalau udah lampunya nyala itu diatur. Kalau saya pakai feeling, langsung disetel aja. Hanya bermodal feeling tapi cocok gitu. Cocok. Ya? Pas gitu ya. Diputer langsung aja, nggak pakai gitu-gitu, nggak, diputer aja langsung main bisa, insya Allah. Asal minta ketinggian segimana tingginya, senar pertama aja. Senar pertama kalau di gitar ya. Langsung saya putar semua. Insya Allah langsung pakai, nggak usah. Insya Allah tapi itu mah cuma mungkin diberi kelebihan. Iya, kelebihan dari Tuhan ya Pak Didin. Iya, di samping kekurangan pasti ada kelebihan. Oke lah Pak Didin, ini kan sudah terlalu lama ini kita berbincang-bincang. Haus juga nih, habis ini kita nyari, ada warung kopi nggak nih? Jauh ya? Aduh, saya maaf sekali. Ini kalau saya pinginnya ini nih, mengajak Pak Didin nyari warung sarapan ngopi yang enak gitu di mana gitu, tapi ya gampang nanti di belakang kamera ya. Yang jelas kita sudah bisa datang ke sini, sowan ke Pak Didin, dan kita seduluran ya Pak Didin ya. Barangkali saya kesini lagi nanti nggak apa-apa ya Pak Didin ya. Insya Allah kita terbuka untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan tayangan kali ini menjadi manfaat dan sebagian kalangan luas bisa melihat video ini, bisa mengambil kesimpulan tentang Pak Didin itu seperti apa dan punya potensi apa ya. Nanti bisalah untuk misalnya ada seniman yang melihat, silakan datang ke sini, alamatnya sudah ada, dan barangkali ada donatur yang melihat, silakan datang ke sini. Di dalam video juga sudah ada alamatnya Pak Didin gitu ya. Semoga Pak Didin sehat selalu. Amin. Kita saling mendoakan ya Pak Didin. Amin. Saya itu orang makhluk termiskin di dunia. Iya nggak boleh gitu. Pak Didin, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertanyaan atau kurang tepatnya akhlak kami, kesopanan kami ya Pak Didin ya. Saya yang minta maaf, saya tidak bisa menerima saudara-saudara itu dengan menyenangkan. Ya kayak posisinya seperti itu, bukannya tidak mau bikin orang itu masa seperti ini lah. Pokoknya keadaan juga mungkin udah dilihat dari dalam sampai luarnya itu udah seperti itu. Cuma yakin saya itu biarkan aja lah, kalau di luarnya kotor, yang penting di dalamnya bersih ya gitu. Pak Didin, terima kasih ya untuk tayangan kali ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.